Kanaan adalah nama awal wilayah Yerusalem. Dinamakan Kanaan merujuk pada Kanaan bin Ham bin Nuh alaihissalam sebagai Bapak Kanaan. Lokasi ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan sampai saat ini selalu menjadi wilayah konflik akibat perebutan kekuasaan berbagai suku, bangsa, dan negara besar di sekitarnya. Hal inilah yang membuat Yerusalem kerap direpresentasikan sebagai titik penghubung antar peradaban, apalagi karena letaknya yang berada di tengah-tengah negara-negara Arab, menjadikan Yerusalem sebagai kawasan yang strategis, membentuk kombinasi geografis yang natural dan humanistik dari medan terestrial yang luas. Karena lokasinya yang strategis inilah, yang kemudian memungkinkannya untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno, seperti Asia, Afrika dan Eropa. Yerusalem juga menjadi pintu masuk perjalanan ke negara-negara tetangga. Yerusalem telah menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala. Karena sentralitasnya, Yerusalem sering menjadi sasaran dan diserang sepanjang sejarah. Sebagai salah satu kota tertua di dunia, Yerusalem telah menjadi saksi bisu banyaknya peradaban yang pernah menguasai wilayah tersebut. Pada tahun 1450-an sebelum Masehi terjadi perang besar, yang dikenal dengan nama Perang Megiddo yang tercatat dalam sejarah sebagai perang terbesar paling awal dalam sejarah. Perang ini terjadi di wilayah Yerusalem, tepatnya di Lembah Yezreel. Megiddo merupakan jalur utama menuju Lembah Yezreel yang berada di titik persimpangan pertemuan seluruh Yerusalem. Jika Yerusalem dianggap sebagai persimpangan antar negara, maka Megiddo dikenal sebagai persimpangan antar wilayah di Yerusalem. Wilayah ini menyimpan banyak kisah sejarah besar peradaban, di mana kerajaan-kerajaan kuno, seperti tentara salib dan tentara muslim bertempur untuk menorehkan sejarah, dan bahkan bangsa Mongol yang dikenal menguasai timur dan barat sebagai bangsa yang tak terkalahkan harus tunduk dan hancur sampai tak tersisa setelah menderita kekalahan di wilayah ini. Banyak sekali sejarah besar yang telah terjadi di wilayah ini, diantaranya Salahuddin Al-Ayyubi dan Napoleon Bonaparte yang berperang di wilayah ini. Di kawasan ini juga terjadi bentrokan antara kerajaan Turki dan kerajaan Inggris yang kemudian berakhir dengan kemenangan Inggris. Sehingga tempat ini menjadi saksi awal mula runtuhnya Kesultanan Ottoman hingga akhirnya bubar, dan tempat ini juga menandai dimulainya sejarah berdirinya negara Zionis Israel. Sehingga kawasan Yerusalem seringkali dianggap sebagai bagian terpenting dalam sejarah peradaban, karena kemenangan di kawasan ini seringkali diyakini sebagai sebuah pencapaian besar dan penanda lahirnya negara adidaya baru. Sedangkan kekalahan di tempat ini seringkali menandai kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Tidak hanya karena lokasinya yang sentral membuat Yerusalem menjadi istimewa, akan tetapi juga mempunyai keistimewaan dibanding dengan daerah lain karena merupakan bagian dari tempat suci semua agama Samawi. Menurut salah seorang ulama dari Trinidad yakni Syekh Imran Hossein, mengatakan bahwa Yerusalem akan menjadi jantung akhir zaman. Dalam kuliahnya, Syekh Imran menjelaskan bahwa Yerusalem akan menjadi tempat terbenturnya antara mereka yang setia kepada kebenaran dengan mereka yang mengkhianati kebenaran. Syekh Imran telah menjelaskan hal ini dalam bukunya yang berjudul Yerusalem in the Quran. Peristiwa ini disebabkan oleh Dajjal yang berusaha menguasai Yerusalem. Dajjal adalah sosok antagonis dalam keyakinan Islam. Dalam ajaran Samawi, Dajjal juga dikenal sebagai Antikristus. Menurut Syekh Imran, Dajjal akan memerintah Yerusalem dalam 3 tahap, di mana tahap-tahap tersebut telah dijelaskan dalam sebuah nubuat, yang menyatakan bahwa pemerintahan Dajjal akan berlangsung selama 40 hari, namun 40 hari tersebut tidak sama dengan hari-hari yang dialami umat manusia. Di mana seharinya sama dengan setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti seminggu dan sisanya seperti hari biasa. Syekh Imran kemudian membagi 3 periode pemerintahan Dajjal menjadi Pax Britannica, Pax Americana dan terakhir Pax Judaica. Syekh Imran kemudian menjelaskan bahwa pada fase Pax Britannica tujuannya adalah untuk membentuk negara Zionis Israel, yang kemudian pada fase Pax Americana mengantarkan Zionis Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang berarti Dajjal memerlukan satu fase lagi untuk berkuasa di Yerusalem.
di mana Syekh Imran menyampaikan bahwa pada fase ini Dajjal ingin menjadikan negara Israel sebagai negara superpower di dunia. Syekh Imran Hossein juga menjelaskan bahwa dalam misinya menguasai Yerusalem, Dajjal memberikan peran tersembunyi kepada Yajuj dan Majuj, yang dimana Syekh Imran mengambil gagasan tersebut dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 95-96. Dalam perspektif eskatologi Islam, Yajuj Majuj digambarkan sebagai kaum yang mempunyai peranan penting dalam peristiwa akhir zaman, yang dalam kepercayaan Islam dikaitkan dengan fitnah dan kekacauan besar. Berdasarkan pemikiran tersebut, Syekh Imran kemudian mengeksplorasi Yajuj Majuj sebagai metafora yang menggambarkan kekuatan modern, yang memfasilitasi kembalinya umat Yahudi ke tanah suci Yerusalem dan membentuk negara Zionis Israel. Oleh karena itu, Syekh Imran mengaitkan kisah Yajuj dan Majuj dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1948 saat negara Israel diresmikan. Yang membuat Syekh Imran berkesimpulan bahwa inilah pemenuhan nubuat akhir zaman. Menurut Syekh Imran, kondisi tersebut merupakan petunjuk yang jelas dimulainya masa yang dimaksud. Sehingga untuk dapat bisa memahami peristiwa modern ini melalui kacamata eskatologis, Syekh Imran memaknai intervensi kekuatan Barat, khususnya Inggris dan sekutunya yang membentuk NATO sebagai bentuk Yajuj Majuj. Maka dalam pandangannya, Syekh Imran mengatakan bahwa aliansi ini akan mengendalikan kekuatan dunia, dan menggunakan kekuatan tersebut untuk tujuan penindasan dan dominasi, sebagaimana yang diceritakan dalam nubuatan akhir zaman. Hal inilah yang kemudian menjelaskan landasan pemikiran Syekh Imran terhadap Quran Surah Al-Anbiya ayat 95-96. Di mana Syekh Imran menegaskan bahwa kota yang dimaksud dalam Quran Surah Al-Anbiya adalah kota Yerusalem. Karena menurut interpretasi Syekh Imran, Allah tidak mengizinkan orang-orang yang dihukum tersebut untuk kembali mengklaim tanah perjanjian, namun kemudian mereka melakukannya dengan berkolusi dengan Yajuj dan Majuj untuk dapat kembali dan merebut tanah perjanjian. Maka Syekh Imran melihat hal ini sebagai indikasi yang jelas bahwa kebangkitan Israel saat ini tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kebetulan sejarah, namun memiliki makna mendalam sebagai pesan tersirat. Di mana Syekh Imran juga menjelaskan bahwa Rasulullah telah mewariskan kepada kita sesuatu yang sangat penting mengenai peristiwa akhir zaman, yaitu tentang urut-urutan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Syekh Imran menjelaskan, ketika Yerusalem berkembang pesat menjadi panggung utama, maka Madinah akan runtuh dan kehilangan eksistensinya di dunia, karena pada akhirnya Yerusalem akan berpengaruh besar terhadap perubahan zaman. Dan ketika Madinah tidak lagi dianggap penting karena telah kehilangan eksistensinya, maka akan terjadi peristiwa besar, yaitu perang besar yang mengakibatkan 99% orang yang ikut berperang akan terbunuh. Dan setelah perang besar, kota Konstantinopel akan dibebaskan, dan ketika hal itu terjadi, maka kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada NATO, dan setelah pembebasan kota Konstantinopel, itu akan menjadi tanda dari kematian Dajjal, yang akan terbunuh di tanah Yerusalem, sehingga mengungkap segala tabiat peristiwa dunia di tanah Yerusalem. Hal inilah yang kemudian menjadikan tanah Yerusalem pada akhirnya menjadi kunci untuk mengakhiri segala penderitaan di dunia, di mana Yerusalem akan memainkan peran penting dalam semua rangkaian peristiwa besar di akhir zaman.